Gempar, 9 insinyur Cina tewas dalam serangan bom. Kini pekerja Cina sampai bawa senapan saat bekerja. Beberapa hari setelah kejadian insinyur Cina di Pakistan menjadi sasaran bom, kini muncul pekerja Cina yang menyandang senapan AK-47 saat bekerja di berbagai proyek CPEC China-Pakistan Economic Corridor di Pakistan. Seperti diketahui sebelumnya, 9 insinyur Cina dan 3 pekerja Pakistan tewas dalam serangan yang mengakibatkan bus yang membawa mereka terjun ke sungai Dasu di kawasan pegunungan terpencil di distrik Kohistan, Khyber Pakhtunkhwa. 2 dari 3 korban adalah warga Pakistan merupakan anggota militer yang mengawal pekerja-pekerja Cina itu. Awalnya Pakistan mengklaim serangan itu merupakan masalah teknis pada mesin bus hingga terjun ke sungai Dasu. Namun Cina bersikeras dan memaksa adalah serangan teror pada pekerja Cina dan akhirnya mengirim tim penyelidiknya sendiri ke Pakistan. Sebelumnya Cina diketahui telah menggelontorkan sejumlah besar uang untuk menciptakan dan melatih dan juga memperlengkapi 2 divisi keamanan khusus, yaitu Special Security Division atau SSD. Divisi Infanteri Ringan 34 dan 44 yang masing-masing beranggotakan 15.000 tentara. Divisi Cahaya ke-34 dibentuk pada September dan Divisi Cahaya ke-44 dibentuk pada tahun 2020 lalu. Angkatan Darat Pakistan telah meminta dan menerima uang untuk melengkapi divisi-divisi ini, namun mereka gagal menjalankan tugasnya. Satu serangan terhadap militer diantaranya terjadi di Omara pada tahun 2020 lalu. Sementara itu, foto-foto yang menunjukkan para insinyur dan pekerja Cina menyandang senapan AK-47 di bahu mereka saat bekerja menimbulkan dugaan meningkatnya ketidakpercayaan antara Pakistan kepada Cina. Serangan terhadap pekerja Cina dalam proyek CPEC disebut-sebut merupakan wujud keresahan warga lokal Pakistan karena pekerjaannya lebih banyak dari luar atau lebih banyak dilakukan oleh tenaga kerja Cina. Bus yang bawa pekerja proyek Cina meledak di Pakistan diduga ada sabotase. Sebuah bus meledak dan menyebabkannya terjun ke jurang di barat laut Pakistan. Naas 13 orang di dalamnya tewas termasuk 9 pekerja Cina. Dilansir dari AFP, bus tersebut membawa insinyur surveyor dan staf mekanik Cina ke lokasi pembangunan bendungan Dasu di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Sementara otoritas Pakistan mengatakan masih menyelidiki insiden ini. Kedutaan besar Cina di Islamabad mengklaim warganya telah diserang. Ledakan itu memicu kebakaran di mesin yang membuat kendaraan tersebut terjun ke jurang, ungkap seorang pejabat pemerintah daerah yang tidak mau disebutkan namanya. Ia mengatakan 28 warga negara Cina lainnya terluka. Sebelum jumlah korban tewas meningkat menjadi 13 orang, Inspektur Jenderal Mozammil Ansari, pejabat tinggi di kepolisian Khyber Pakhtunkhwa, membenarkan kematian 6 warga negara Cina, 2 tentara dan 2 warga setempat. Sepertinya sabotase, duga Ansari saat berangkat dengan helikopter menuju lokasi, dilansir dari Reuters. Proyek PLTA Dasu merupakan bagian dari koridor ekonomi Cina-Pakistan, rencana investasi 65 miliar US dollar atau sekitar 944 triliun rupiah di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing yang ditujukan untuk menghubungkan Cina
Barat ke pelabuhan Gwadar di Pakistan Selatan. Insinyur Cina dan pekerja konstruksi Pakistan telah mengerjakan proyek PLT Adasu dan sejumlah proyek lainnya selama beberapa tahun di wilayah tempat ledakan itu terjadi. Beijing telah menggelontorkan miliaran dolar ke Pakistan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan infrastruktur negara tersebut. Namun proyek yang didanai Cina telah memicu kebencian terutama di kalangan kelompok separatis. Mereka menuding warga setempat hanya mendapat sedikit manfaat karena sebagian besar pekerjaan diberikan kepada warga asing. Tidak ayal, keamanan pekerja Cina telah lama menjadi masalah memprihatinkan di Pakistan. Banyak dari mereka tinggal di Pakistan untuk mengawasi dan membangun proyek infrastruktur. Dalam pernyataannya, Kedutaan Besar Cina mengklaim kalau proyek tertentu dari sebuah perusahaan Cina di Pakistan diserang sehingga menyebabkan kematian warga negara Cina. Ini mendesak perusahaan Cina untuk memperkuat prosedur keamanan mereka. Pada bulan lalu, Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas ledakan bunuh diri mematikan di sebuah hotel mewah tempat menginap Duta Besar Cina di Barat Daya, Balochistan. Untungnya ia tidak terluka. Kelompok bersenjata menyerbu sebuah hotel mewah di Balochistan yang menghadap ke proyek unggulan yang didukung negara tirai bambu. Proyek itu merupakan pelabuhan laut dalam di Gwadar yang memberi Cina akses strategis ke Laut Arab. Insiden ini menewaskan sedikitnya 8 orang. Juni lalu, pemberontak Balok menargetkan bursa efek Pakistan di Karachi yang sebagian dimiliki oleh perusahaan Cina. Dulu memusuhi, sekarang mendekati. Bagi Cina, siapa saja bisa dijadikan mitra termasuk Taliban, kelompok militan yang dulu pernah dikecamnya. Beberapa hari belakangan terlihat Cina melakukan pendekatan dengan pasukan Taliban, bahkan mempromosikan kelompok itu sebagai sosok yang berbeda. Kemenangan Taliban, hal yang pada awalnya dikhawatirkan Cina karena berdampak pada kebangkitan ekstremisme, adalah kesempatan untuk menjalin kerjasama hubungan luar negeri. Berkali-kali, Cina lewat juru bicaranya mengatakan bahwa mereka siap bekerja sama dengan Taliban dan memberi kesempatan bagi kelompok itu untuk membuktikan janji-janjinya, menciptakan perdamaian dan mengusung kepemimpinan yang moderat. Dukungan Cina terhadap Taliban telah terlihat tidak lama setelah kelompok itu menyatakan kemenangannya. Duta Besar Cina untuk Afghanistan pada saat itu terang-terangan membagikan foto bendera Cina berkibar di saat suasana Kabul yang mencekam, seperti yang dilaporkan media-media lokal. Dalam keterangan foto tertulis bahwa kondisi kedutaannya di Kabul dalam suasana yang tenang, seolah memberitakan pada dunia bahwa Taliban bukan sosok yang menakutkan. Terbukti Cina tetap damai. Saat ini, Cina memiliki kesempatan untuk menawarkan kerjasama hubungan luar negeri untuk kepentingan ekonomi dan keamanannya. Beberapa pihak memandang kerjasama itu lebih kepada kesempatan bisnis daripada soal kemanusiaan dan membangun Afghanistan menjadi lebih baik, apalagi soal hak perempuan yang terancam.